Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Made in Lombok, channel yang memberikan inspirasi dan membahas hal-hal yang menarik di sekitar kita. Nah sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana update terbaru dari perkebunan vanili yang ditanam di pesisir pantai atau di pinggiran pantai di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Jadi buat kalian tahu bahwa tanaman vanili kita ini sudah berumur 5 tahun lebih, dan ini sudah dikawinkan atau dibuahkan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Nah, untuk setiap bulan Agustus, akhir Agustus kita sudah melakukan fase polinasi ya. Sampai September ini pun proses polinasi masih berlangsung. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana keseruannya dan bagaimana cara untuk melakukan polinasi, kalian simak di video Made in Lombok kali ini. Ya, sahabat YouTube, seperti kalian tahu, tanaman vanili ini adalah jenis planifolia ya, teman-teman. Dan ini sangat rutin keluar bunga di bulan September ini. Nah, kalian bisa lihat depan kalian ini adalah contoh bunga. Dan ini jumlahnya sangat masif ya, teman-teman, sangat banyak. Keunggulannya menanam di tempat seperti ini, yang pertama kita terhindar dari jamur atau fusarium, karena tentunya tanaman vanili ini terbebas dari virus tersebut karena tidak bisa dikeluarkan ya dari tanaman lain. Bibit yang kita terapkan juga sudah disortir dan penanggulangannya tepat, media pupuknya tepat, sehingga kita bisa tetap menjaga dari jamur atau fusarium itu, teman-teman. Seperti kalian tahu, di sini sangat rutin berbunga setiap tahun dan kita tentunya tetap melakukan polinasi ya agar mendapatkan buah dari jenis tanaman vanili planifolia ini. Nah, sahabat YouTube, di depan saya sudah ada Bapak Dewa. Beliau ini yang mengembangkan tanaman vanili ini di pekarangan rumah di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut. Begini adalah cara polinasi yang benar ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Di sini kan ada ini, nah, kita buka. Nah ini kita buka, ada lubang kelihatan sedikit di sini. Di atas lubang itu ada kayak membran itu, tipis nih. Nih. Nah ini kan sudah penghalangnya udah hilang kan. Nah sekarang tinggal masuk. Jadi sudah dia. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dibagi dua, lalu kemudian dikeluarkan putik di tengahnya itu. Pastikan ketika kalian sebelum menekan itu bagian bawah putik vanili itu sudah menyentuh membran yang ada di dalam itu. Jadi menekannya pun dengan perasaan ya Pak ya. Ya, dengan perasaan. Nah, perasaan tidak boleh terlalu keras, benar-benar harus diperhatikan ya agar berhasil. Nah, vanili yang sudah berhasil contohnya seperti ini ya Pak. Ini yang tidak akan berguguran bunga bawahnya ini. Seperti ini. Ini tidak akan berguguran, pasti berhasil itu. Nah, yang ini pasti berhasil ya. Ini kita tahu setelah 3 hari ya Pak. Setelah 3 hari sampai sebulan dia masih tetap begitu. Jadi itu yang dibilang kumis ya. Kumisnya itu tidak rontok selama 3 hari, berarti proses pengawinannya sudah berhasil, pasti jadi. Nah. Itu akan lengket ya selama bulanan gitu. Bulanan ya, bisa kurang lebih bahkan sampai 6 bulan 7 bulan ya. Sampai panen bahkan 8 bulan teman-teman. Berarti perkawinan yang bagus atau buah vanili yang sudah bagus dikawinkan, kumisnya tetap ya Pak ya. Bahkan sampai fase panen ya, seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali nih Pak. Sepertinya panen kali ini luar biasa ya. Ketiak-ketiak yang kemarin belum berbunga, banyak juga yang sudah keluar bunga ya. Ya. Jadi sahabat YouTube, inilah seni dari vanili ini, di mana ruas tanaman atau seluruh produksi yang tahun lalu mungkin belum keluar bunga, mungkin hanya sekitar 3 atau 4. Tahun ini kita masih mendapatkan bunga ya. Masih banyak sekali. Masih banyak ya. Jadi itulah kuncinya ketika kalian melakukan polinasi pada seluruh produksi tanaman vanili. Jangan langsung dipotong ya untuk tahun depannya. Jadi sebaiknya ditunggu ya apabila jumlahnya di ketiak itu tidak keluar bunga semua Pak ya. Ya, kalau sudah misalnya ada 10 ketiak, kalau sudah sampai 7 ya potong. Oh, kalau berarti jumlahnya misalnya ada 10,
Apabila 7 sudah keluar lebih baik dipotong ya. Dipotong nanti kan sudah ada aninya. Karena Ada menunggu kawan, sisa 3 itu rugi ya. rugi. Lebih baik memelihara tunas baru ya. Tunas baru pasti ada di ujungnya ini. Tunas baru di ujung itu dipelihara teman-teman. Nah, disinilah keuntungan kita kalau di daerah ketinggian 8 meter. Tidak susah-susah kita untuk membungakan. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kita bisa lihat. Ini masif ya teman-teman. Ya. Jumlahnya ini banyak. Dan masih ada yang terus keluar ya. Masih ada yang terus keluar. Dan kemarin ini kan kena hujan ada 2 mingguan itu kan. Ya. Kalau di daerah atas sudah tidak mau berbunga dia. Oh, berarti keuntungannya di dataran rendah seperti ini, panas itu tetap ya, konsisten ya. Jadi pada proses pembuahan itu kita lebih gampang ya, lebih mudah. Stressing berjalan bagus ya. Jalan bagus, tidak perlu repot-repot. Udah dia tinggal berbunga sendiri. Ya, jadi itulah teman-teman. Meskipun menggunakan satu paranet, jadi kebanyakan orang di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada paranet jaring ya, jaring peneduh UV ya, mungkin bisa dibilang juga. Nah, kita tidak perlu melepasnya ya, karena jumlah panas yang ada di dataran rendah ini stabil ya Pak ya. Mencukupi ya untuk proses stressing dan menghasilkan bunga tersebut ya. Ini kan contohnya. Ya. Ini padahal kalau di daerah dingin tidak mau dia keluar bunga yang seperti ini. Luar biasa sekali ya. Jadi Bapak, ayo kita berjalan-jalan lagi Pak, sambil melihat-lihat bunga vanilinya. Nah, untuk kendala-kendala sendiri Pak dalam melakukan stressing seperti ini apa Pak? Stressing. Ya. Kalau Di dataran rendah tentunya ya. ya kadang-kadang kan kalau terlalu banyak sekali musim kemaraunya panjang. Jadi kita kan ada air di sini nih, bisa kita siram sedikit kan. Oh. Biar tidak sampai mati pohonnya. Berarti tentunya harus menggunakan sumur ya Pak ya. Disiapkan sumur untuk proses penyiraman ya apabila panas terlalu ekstrim ya. Ya, kalau terlalu ekstrim panasnya kita kayak gini nih. Ya, ini contoh yang sudah ini yang paling awal keluar bunga Pak ya. Tidak ada yang di sana. Ada yang lebih awal ya. Ada lebih awal. Itu lebih besar ya teman-teman barusan itu. Wow, ini masif sekali teman-teman. Kalian bisa lihat. Dan ini sangat cocok dikembangkan mungkin di tempat kalian bisa mengembangkan seperti ini. Apalagi kalian yang mempunyai pekarangan sekitar 8 atau 30 mdpl, tentunya kalian bisa mengikuti cara-cara ini teman-teman. Nah, ini kan banyak sekali keluar bunga ini. Lihat nih. Ya, ini masih proses Baru keluar. keluar bunga masih terus berlangsung ya Pak? Ya terus sampai biasanya terakhirnya bulan 1 dia. Bulan 1 ya? Terakhir sampai bulan 1 kalau bisa. Bulan 1 itu masih keluar bunga terus ya? Wah. Ini bahkan ada yang baru hamil ya Pak ya? Ini kita bisa bilang hamil-hamil ya seperti ini. Ini kalian bisa lihat ini. Ini bentul-bentul seperti ini. Ini hamil ya teman-teman. Nah ini baru keluar bunga juga teman-teman. Wah ini baru ini. Seperti ini. Jadi setelah dia hamil nanti akan seperti ini teman-teman. Nah keluar sedikit-sedikit. Ini yang sudah. Nah tentunya Pak Dewa mengatasi hal-hal tersebut dalam proses polinasi ini Pak Dewa melakukannya dari jam berapa ini? Setiap hari ya rutin? Baiknya sih pagi. Pagi ya? Ya kenapa dia harus pagi? Karena bunganya kan masih segar. Ya. Nah di sana kita lebih anu. Oh jadi bunga segar seperti ini ya? Ya segar dia. Oke. Kalau sudah lewat jam 12 ini agak layu. Layu ya, jadi lebih susah ya Lebih untuk. susah. Jadi teman-teman seperti itu. Pagi hari merupakan waktu yang bagus untuk melakukan polinasi atau penyerbukan, di mana kalian keuntungannya adalah suhu juga tidak terlalu panas ya Pak ya, tentunya. Kemudian bunga vanilnya juga masih kencang, tidak layu, jadi mempermudah kalian dalam melakukan polinasi. Ya. Nah ini salah satu jalur yang memang keluar bunga meskipun sudah layu ya. Sudah layu keluar bunga, tapi ini masih bisa berhasil dia. Oh, tapi ini tetap keluar bunga, artinya tahun lalu apakah ini sudah keluar bunga tentunya Pak ya? Ini baru. Oh baru. Setelah habis musim hujan ya inilah muncul dari bulan 7 ya. Bulan 7. Tapi apakah dia mampu untuk bertahan sehingga musim panen? Masih bisa. Masih bisa bertahan. Kuncinya apa kalau yang seperti ini? Nanti kan kita banyak air di sini. Oh berarti ini setelah proses polinasi selesai, Bapak menyiram dengan air? Ya. Memberikan pupuk lagi? Air aja cukup. Air aja cukup, ya, tidak perlu pupuk? Tidak perlu pupuk. Berarti yang rutinitas 3 bulan sekali itu
Maksudnya 1 tahun 3 kali itu tidak dilakukan? Tetap dilakukan. Dikit-dikit aja. Oh, berarti pupuknya diatur ya, tetap supaya tanaman tetap ada nutrisi ya. Iya. Pupuk diatur, rumput juga diatur. Ya, rumput diatur. Wah, luar biasa ya tips dan triknya teman-teman. Sekian dulu ya sahabat YouTube. Ya, buat kalian sahabat YouTube, terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton channel ini. Jadi sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Maaf karena baru seminggu lebih saya baru bisa upload video karena beberapa rutinitas. Untuk update-update terbaru atau tips dan triknya, kalian bisa terus saksikan di video Made in Lombok. Dan jangan lupa dukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan buat kalian yang ingin bertanya, silakan tulis atau ketik di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video-video untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik sahabat YouTube, terima kasih dan sampai jumpa di video Made in Lombok selanjutnya.